Halo Sobat Kristus, Shalom. Dimanapun Anda berada, kiranya damai sejahtera senantiasa berada di tengah-tengah keluarga kita sekalian. Di tengah corona ini, tetap menjaga social distancing dan hidup bersih, supaya kita tetap menjaga tubuh kita sehat dan kita bisa tetap bersukacita untuk beribadah di rumah masing-masing. Untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji bersama-sama dari PKJ 19 ayat yang pertama. Besar, Allah berkuasa di atas sisi dunia. Patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi hidup yang diliputi dengan kecemasan, membuat hidup terasa tak pasti. Namun mari bersama-sama dengan yakin dan teguh bersama kita berkata bahwa Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi adalah Allah penolong sejati, yang tidak hanya menciptakan alam semesta dan manusia, tetapi Allah yang setia merawat, melawat, dan mengayomi segenap kehidupan dengan kasih setia yang tak berkesudahan. Salam sejahtera atas jemaatnya. Amin. Bahagian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama mengawali ibadah ini, kami siapkan dari Yohanes pasal 10 ayat 10b yang demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Mari bersama kita dengan sukacita memuliakan Tuhan dengan pujian NKB 73 baitnya yang pertama. Saudara-saudaraku, sebelum kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan, baiklah kita bersama dihantar oleh bagian firman Tuhan yang demikian sabda Tuhan.
Saudaraku, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Atas dasar firman Tuhan ini, mari saudara-saudaraku, bersama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk memohon pengasihan daripadanya. Namun sebelumnya kita bersama memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 32 bait yang pertama. Mari bersama kita berdoa. Segala puji, sembah dan hormat kami haturkan kehadirat Bapa yang Maha Kudus. Oleh karena kasih-Mu senantiasa membersamai kami dalam segala situasi dan keadaan hidup. Terima kasih atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Namun di saat ini kami bersujud di hadapan Tuhan, menyadari akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami menyesali dan memohon kemurahan Tuhan. Biarlah Bapa berkenan mengampuni kami menurut kasih dan rahmat-Mu. Biarlah hidup kami kembali disegarkan oleh cinta Tuhan, agar kami mampu melangkah dalam hidup yang baru bersama dengan kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama akan mendengarkan bahagian firman Tuhan yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bersama kita merespon akan firman Tuhan ini dengan pujian NKB 18 bait yang pertama. Pintu gerbang terbukalah,
cahaya yang dari salib asalnya, bersama kasih Allah, betapa dalam kasih-Nya pintu gerbang terbukalah. Ya bagiku terbuka bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Bapak, Ibu, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, terlebih-lebih yang melakukan ibadah di rumah-rumah, tiba saatnya kita akan menerima anugerah berkat Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta petunjuk di hadapan Tuhan, mohon terang kita satukan dalam doa. Bapa Surgawi, bahwa Bapa yang penuh dengan kasih, Tuhan, sebenarnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu bersama saudara-saudara kami di rumah Tuhan, di gereja Tuhan yang kudus. Tetapi karena situasi Tuhan, kami pun melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan mengetuk pintu kami, Tuhan mengurapi kami. Kami menyadari Tuhan, bahwa firman-Mu adalah pelita di dalam hidup kami. Firman-Mu adalah petunjuk di dalam hidup kami. Biar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, taburkanlah firman-Mu di keluarga kami, sehingga firman-Mu tumbuh, berkembang, dan berbuah. Jadikanlah kami firman-firman yang hidup di keluarga kami dan di lingkungan kami. Bapak Pendeta yang akan menghantarkan sabda-Mu ya Tuhan, urapi, berkati, berilah roh kebijakan, sehingga yang berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10 yang begini bunyi firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga pembuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu.
barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan sabda Tuhan serta melakukannya di hidup kita setiap saat. Amin. Bersama kita merespon akan firman Tuhan dengan Kidung Ria 95 bait yang pertama. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Cerita tentang cinta dan derita. Begitulah tema yang akan kita renungkan bersama di Minggu 3 Mei 2020. Saudara kekasih Tuhan, perumpamaan tentang gembala yang baik disampaikan kepada orang Farisi sebagai respon ketidaksetujuan atas peristiwa penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus di hari Sabat, penyembuhan kepada seorang buta sejak lahir. Para pemimpin agama Yahudi mencoba untuk mempengaruhi para tetangga si buta, orang tuanya, bahkan si buta sendiri, agar tidak boleh percaya kepada penyembuhan itu yang datang dari Allah. Tuhan Yesus sesungguhnya menggunakan perumpamaan ini untuk memberikan sindiran kepada orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi tentang perilaku mereka seperti orang asing, seperti pencuri dan perampok terhadap dombanya sendiri. Saudara kekasih Tuhan, mari bersama kita merenungkan bacaan ini di dalam dua bahagian. Bahagian yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tuhan Yesus memberikan gambaran atau ilustrasi tentang ciri gembala yang baik. Sebagai berikut, gembala yang baik adalah masuk kandang melalui pintu, bukan memanjat tembok, karena yang memanjat tembok adalah perampok, pencuri, orang asing, atau diidentikan dengan gembala yang jahat. Gembala yang baik menuntun domba keluar melalui pintu, serta berjalan di depan, lalu diikuti oleh domba-dombanya. Gembala mengenal domba satu demi satu oleh nama mereka, dan sebaliknya domba mengenal suara sang gembala. Bahagian yang kedua, yaitu ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10, bahagian ini menyampaikan eksistensi dan peran Tuhan Yesus sebagai pintu dan gembala yang baik. Yesus mengatakan, "Akulah pintu ke domba-domba itu."
perkataan ini secara tersirat dia mau menjelaskan tentang kepatutan atau kelayakan seseorang yang mau menjadi gembala bagi domba. Harus masuk melalui, dalam tanda kutip, berproses bersekutu dengan Tuhan Yesus lebih dulu, menghayati apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sebagai gembala, misalnya merawat, memelihara, melindungi domba-domba dari berbagai ancaman. Dan setelah itu baru dia menjadi gembala. Saudara-saudara kekasih Tuhan, siapa gembala-gembala itu? Jika disebut manusia sebagai gembala, maka itu tidak lebih dari fungsi dan peran sebagai gembala. Hanya satu gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Sementara para pengikutnya adalah melakukan fungsi sebagai gembala. Bisa saja orang memimpin keluarga, ketua kelompok, anggota majelis jemaat yang ada di kelompok masing-masing, yang ada di pepantan. Ini adalah gembala-gembala dalam tanda kutip melaksanakan fungsi gembala Tuhan Yesus sebagai gembala sejati. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat." Yesus adalah pintu satu-satunya untuk masuk kepada keselamatan. Yesus menegasi kembali perannya sebagai satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain. Dia adalah juru selamat yang tak tergantikan. Dia menegaskan dalam bahagian lain dari kitab suci, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Peran Tuhan Yesus sebagai gembala ketika dia mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Ungkapan ini memastikan bahwa Tuhan Yesus tidak sekedar menjamin, menyediakan keselamatan kepada domba-dombanya, tetapi juga Tuhan Yesus membawa domba-dombanya untuk masuk kepada hidup yang berkelimpahan. Sayangnya, orang Kristen kalau mendengar kata kelimpahan, itu orientasi pikirannya itu cepat sekali. Percaya kepada Yesus berarti nanti berlimpah harta kekayaan. Percaya saja kepada Yesus, pasti kita akan bergelimang harta. Ini sebuah pemahaman yang bukan hanya dangkal, tetapi pemahaman yang sifatnya egois. Coba kita bayangkan, andai kata Tuhan Yesus memberikan kelimpahan itu hanya kepada orang Kristiani, apa jadinya? Pasti Tuhan Yesus tidak adil. Mengapa? Karena Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhannya orang Kristen, tapi Tuhan bagi semua orang. Sebagaimana dia katakan bahwa Allah itu baik kepada semua orang, maka Tuhan Yesus pun akan mewujudkan kebaikan itu kepada setiap orang. Cuman persoalannya muncul pertanyaan, kalau begitu apa
pengertian kelimpahan yang dimaksudkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10b yang disebutkan di atas tadi. Saudaraku, menurut pemahaman saya, kelimpahan itu mengandung dua pengertian. Kelimpahan secara kuantitas dan kelimpahan secara kualitas. Kalau kelimpahan kuantitas, ya wujudnya berupa harta, ya, uang, kekayaan. Sementara kelimpahan dalam makna kualitas itu lebih menunjuk kepada kelimpahan ketentraman, kelimpahan ketenangan, kelimpahan kedamaian, kelimpahan sukacita, dan itu menyertai kehidupan kita. Saya percaya kalau disuruh memilih kelimpahan yang model mana, pasti Bapak Ibu memilih kelimpahan dalam arti kuantitas. Tetapi tidak pernah kita berpikir bahwa kelimpahan dalam makna kuantitas itu sangat berkonsekuensi. Mampukah kita bisa mengelola berkat Tuhan yang diberikan dalam arti kelimpahan itu? Pertanyaannya bagi kita, saudara-saudaraku, domba seperti apakah yang bisa menikmati salah satu di antara model berkat atau kelimpahan di atas? Jawabnya sederhana, adalah domba yang mengenal gembalanya. Kalau domba yang mengenal gembala, maka dia akan menerima kelimpahan itu apapun bentuknya, entah kelimpahan dalam bentuk kuantitas atau kualitas, itu atas penentuan Tuhan. Kita tidak punya hak untuk meminta. Atau mungkin kita meminta tapi Tuhan berhak untuk memberikan bagi kita. Orang yang mengenal domba adalah orang yang menghayati, orang yang merasakan bagaimana Yesus hadir untuk menolong kehidupannya di dalam peristiwa-peristiwa yang berat. Orang yang merasakan kehadiran Tuhan membuat dia begitu merasa dekat, sehingga percaya dan taat tanpa syarat, sekalipun hidupnya terus didera oleh berbagai penderitaan. Jemaat kekasih Tuhan, selama ini orang selalu berpikir bahwa seseorang itu setia atau tidak setia, taat atau tidak taat, itu sangat bergantung kepada bagaimana sukacita atau kelimpahan yang dirasakan dalam kehidupannya. Dengan kata lain, kalau dia menderita, maka dia tidak mau taat. Dia tidak mau setia. Jika dia dalam kondisi senang, maka dia setia dan taat. Itu kecenderungan manusia. Namun terkadang orang Kristen lalu mengabaikan sebuah fakta, bahwa karena cinta Tuhan yang begitu besar, dia rela menderita, mati dan bangkit demi manusia. Cerita tentang rela menderita karena cinta Tuhan Yesus sudah buktikan sejak di Bethlehem sampai peristiwa Golgota. Bahkan bukan hanya dia menderita, tetapi dia rela menyerahkan nyawanya demi cintanya kepada manusia berdosa. Saudaraku, andai kita menghayati bahwa karena cinta
Dia begitu menderita, maka seharusnya kita pun siap dan rela menderita karena mencintai Tuhan. Kekasih Tuhan, dalam lintasan sejarah gereja, baik sejak zaman Rasul maupun dalam abad-abad berikutnya, banyak orang yang membuktikan cerita cintanya, cinta dan deritanya kepada Tuhan Yesus. Misalnya kita melihat di kehidupan para rasul, misalnya Rasul Petrus dianiaya karena cinta kepada Yesus, bahkan dia meminta sendiri agar dia disalibkan secara terbalik, kakinya di atas dan kepalanya di bawah. Yakobus yang adalah saudara Yesus, dia dilemparkan dari ketinggian lebih dari 100 kaki, tentunya dari menara bait Allah. Thomas ditikam dengan tombak dalam perjalanan misinya di India, dan dia siap menerima itu karena dia mencintai Tuhan Yesus. Paulus disiksa, kemudian dipenggal kepalanya di Roma, disaman Kekaisaran Nero. Murid-murid ini, bahkan para pengikut Kristus di zaman kemudian, kalaupun mereka siap mati demi untuk Kristus, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal akan Yesus dan cintanya, sehingga mereka ingin meresponnya dengan cinta dan kematian mereka. Para kekasih Tuhan, memang hanya orang-orang yang memahami, mengenal dan menghayati seberapa dalam cinta dan derita Yesus sejak Bethlehem yang hina sampai Golgota yang mengerikan. Pasti mereka akan penuh tekad dan kerelaan yang tulus, siap menderita demi cintanya kepada Yesus. Pelayan-pelayan atau gembala-gembala dalam tanda kutip hendaknya berhati gembala seperti Yesus. Karena pelayan-pelayan yang berhati gembala adalah mereka yang siap menorehkan cerita cinta dan derita di sepanjang panggilan, pekerjaan, dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Akhirnya saudara-saudaraku, renungkanlah sesaat dan bertanyalah dalam diri masing-masing, baik dalam kapasitas sebagai gembala-gembala kecil, pelayan-pelayan kecil, atau sebagai pribadi, kira-kira cerita cinta dan derita seperti apakah yang akan kupersembahkan bagi Yesus yang sudah menderita dan mati demi cintanya bagiku? Amin.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, untuk mengucap syukur kita pada pagi hari ini, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersembahkan persembahan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebelum kita mempersembahkan kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan kita menyanyikan dari Kidung NKB. Kita nyanyikan nomor 133 ayat yang pertama. Segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Mari kekasih Tuhan, kita bersama masuk di dalam doa. Bapa yang baik dan penuh kasih, terima kasih kami boleh bersyukur oleh firman-Mu yang meneguhkan percaya dan iman kami tentang cinta-Mu yang sejati, cinta yang membuat kami boleh hidup dari kematian, cinta yang menyelamatkan, cinta yang menjamin kehidupan ketika kami berserah kepada-Mu. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kami mohon kuasa-Mu meneguhkan pemerintah dengan segenap jajaran di tingkat pusat sampai ke daerah
dan bahkan ke tempat yang terpencil, agar makin kuat, makin semangat, makin bijaksana mempertimbangkan dan memutuskan berbagai kebijakan yang penting untuk mengatasi penyebaran virus corona. Kiranya semua pihak diberi hati yang jujur, yang sungguh dan tulus dalam mengemban peran-perannya dengan selalu mengedepankan kepentingan bersama. Tuhan, jangan biarkan pihak-pihak tertentu yang menggunakan situasi ini untuk melancarkan tujuan-tujuan yang jahat. Tapi biarlah kami menyatukan semangat dan kekuatan bersama untuk membawa bangsa kami keluar dari kemelut yang sedang mendera. Tuhan, tolong kami sebagai rakyat agar dengan sungguh mendukung berbagai anjuran pemerintah serta melakukan apa yang menjadi peran kami. Jauhkanlah dari kami sifat ego pribadi atau golongan, agar tidak memaksakan kehendak demi kepentingan saja, tetapi mengutamakan kepentingan bersama dengan alasan apapun. Kami sadar bahwa dampak virus corona ini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, teristimewa kebutuhan pangan yang kian mengkrisis. Namun kami percaya Dikau Sang Pencipta tidak akan membiarkan kami terpapar dan terkapar, melainkan selalu ada cara-Mu yang ajaib untuk menolong kami dalam masa-masa sulit. Berkenan Tuhan menggugah hati setiap pribadi dan atau kelompok yang berkecukupan agar rela berbagi kasih kepada sesama sebagai wujud solidaritas kepada anak-anak bangsa. Tolong kami sebagai gereja Tuhan agar tetap melakukan pelayanan kepada domba-domba Tuhan dengan mengupayakan berbagai bentuk metode pelayanan yang sekalipun terbatas, tapi biarlah terus menyemangati kehidupan iman umat dalam menghadapi tiap kesukaran hidup. Biarlah kami terus dimampukan untuk menghayati cerita tentang cinta dan derita bersama Tuhan, agar iman kami kian bertumbuh dan hidup untuk menyaksikan tentang cinta-Mu yang tanpa batas. Perkenankanlah kami melanjutkan hari-hari hidup kami dengan semangat dan rasa optimis bahwa badai ini akan berlalu, karena Tuhan sanggup melakukannya bagi bangsa dan bahkan dunia. Terimalah segenap hormat, pujian, dan teristimewa persembahan kami, dan biarlah itu berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat dalam setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat maupun dunia. Ampunilah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya bagi kita untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah ini. Kita akan kembali beraktivitas dalam kehidupan keseharian kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus, Sang Gembala sejati, Dia akan tetap bersama dengan hidup kita dari waktu ke waktu. Di akhir ibadah ini kita bersama memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 293, bait yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan bersama mohon berkat. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Kekasih Tuhan, dengan hormat dan penuh kasih kami menyampaikan selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan, sebab Dia selalu bersama. Tuhan memberkati. Shalom.